Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai semua aktivitas kita, mari bersama-sama memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang sungguh baik dan teramat baik. Karena itu mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami akan sabda-Mu serta dimampukan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita. Ayat renungan harian kita pada hari ini dari Markus 11 ayat yang ke-9. Markus 11 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sedemikian firman Tuhan dari Markus 11 ayat yang ke-9 dengan topik renungan harian kita hari ini, Hosana. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita, menghadapi tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi, kemanakah kita mencari pertolongan? Kepada siapakah kita memohon kekuatan dalam menghadapinya? Saudara-saudari, apa yang dikisahkan dalam Markus 11 ayat yang ke-9 ini merupakan bagian kisah dari ketika Yesus memasuki Yerusalem sebelum ia menjalani penderitaannya. Tentu kisah ini tetap kita ingat bagaimana Yesus sangat dielu-elukan ketika dia memasuki kota Yerusalem sebelum dia menjalani penderitaannya. Banyak orang yang menanti kedatangannya, dan oleh karena Yesus adalah seorang tokoh yang sangat dikenal, tokoh yang sangat populer pada waktu itu, orang-orang Yerusalem menyambut kedatangannya dengan sangat bersukacita. Ya, di jalan mereka menebarkan ranting-ranting hijau dan pakaiannya sambil menyambut dia dengan mengatakan, Hosana, Hosana,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Luar biasa ya sambutan yang dielu-elukan oleh orang banyak pada waktu itu. Saudaraku, kata hosana di sini ya artinya adalah berarti juga selamatkan kami sekarang. Hosana, selamatkan kami sekarang. Karena pada masa itu orang banyak sedang menanti kedatangan seorang raja yang membebaskan mereka secara politik. Tetapi sangat bertolak belakang dengan kedatangan Yesus. Seorang raja secara politik tentu akan datang dengan mengendarai kuda yang gagah. Tapi Yesus datang dengan mengendarai keledai yang melambangkan kerendahan hati, yang melambangkan perdamaian, yang melambangkan kelemah lembutan. Sedangkan kuda melambangkan kegagahan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kedatangan Kristus ke dunia ini adalah sebagai seorang tokoh. Dia adalah Allah kita yang mau memperdamaikan kita dengan dirinya. Ya, memperdamaikan kita dengan dirinya, menolong orang-orang yang ada dalam dosa supaya beroleh keselamatan. Saudaraku, karena itu ketika kita menghadapi pergumulan hidup, mohonkanlah pertolongan dari Tuhan kita. Hosana, selamatkan kami sekarang. Tolonglah kami ya Tuhan. Itu adalah ungkapan iman yang kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita bertemu, ketika menghadapi berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita menerima hal yang baik, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, dan saudara-saudari, kita juga akan melihat nantinya dalam kisah perjalanan Yesus ini, orang-orang yang menyerukan Hosana, selamatkanlah kami ya Tuhan. Orang-orang itu juga nanti yang akan mengeluh-elukan, salibkan dia, salibkan dia. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga dituntun untuk tetap setia kepada Tuhan. Ketika mengeluhkan kepada Tuhan, Hosana, selamatkanlah kami ya Tuhan. Tetap setia menyatakan hal itu. Hosana, Hosana kepada Tuhan. Jangan pernah sekalipun menyatakan, salibkan dia, salibkan dia. Hal itu sebenarnya tampak dalam sikap hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, atau ketika kita kembali meninggalkan Tuhan. Yang diharapkan adalah tetap dalam iman kepada Tuhan yang memberikan kita keselamatan, sehingga kita sanggup menyatakan Hosana. Ya, selamatkanlah kami ya Tuhan. Hosana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap setia hidup di jalannya Tuhan. Hosana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Saudaraku, kita sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Karena itu mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah menyelamatkan kami. Mampukan kami hidup setia di dalam Tuhan. Dan kami tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Allah untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Tuntun kami untuk tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi penderitaan, pergumulan hidup, ajar kami berseru kepada Tuhan, Hosana, selamatkanlah kami ya Tuhan. Dan kami tidak dikalahkan oleh penderitaan kami, tetapi kami terus setia mengandalkan Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami setiap hari. Tuhan tuntun, berkati, mampukan kami menjalaninya di dalam terang kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada ini. Berikan kekuatan damai sejahtera. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kami percaya pulih sempurna kesehatan adik kami Revi, kakak kami Nade Kembar, adik kami Kori. Demikian juga Tigan kami, Tigan Uta. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada juga keluarga, sanak saudara kami yang sedang keadaan sakit, terpapar sakit. Tuhan pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa di surga. Kami menjalani hidup kami hari ini. Tuhan mampukan kami menjalaninya dalam terang kasih-Mu. Ini doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dalam tuntunan kasih Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi, mari terus menyatakan, Hosana, selamatkanlah kami, ya Tuhan. Dan ketika kita beraktivitas hari ini harus keluar rumah, jangan lupa ya tetap patuh kepada protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah kita. Pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan. Hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.